Sama ini Ya. pakai screen. Enggak pakai layar ini kan. Enggak. Maksimal minum. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, azanallahu wa yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Tariq yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat indah, nikmat yang sangat berharga, yakni al-hidayah, sehingga dengan hidayah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah, insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan memulai mengkaji dan membahas tentang ilmu yang sangat mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat menyentuh tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu fiqih Asmaul Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih dahulu sebagai bentuk muqaddimah, sebelum kita menjelaskan dan memahami setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali kita akan membahas urgensi memahami Asmaul Husna. Jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah disebut dengan Al-Husna. Jadi nama Allah disebut sebagai Al-Husna. Al-Husna itu bentuk sighah mubalaghah ya, dari Hasan. Apa arti Hasan? Baik ya. Maka sighah mubalaghahnya ahsan untuk mudzakkar, kalau bahasa Arab ya. Kalau husna untuk muannats. Ahsan untuk jenis laki-laki, kalau husna untuk jenis perempuan. Jadi al-asma artinya nama-nama, bentuk jama dari kata ismun. Ismun nama. Al-asma berarti nama. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, apabila bentuk jama yang tidak berakal, nah itu dianggap sebagai muannats. Jadi al-asma'u al-husna, bukan ahsan. Al-asma'u al-husna artinya nama-nama Allah yang maha baik, indah,
penuh dengan kesempurnaan. Nah, jadi nama Allah semuanya dinamakan dengan Al-Husna. Adapun nama selain Allah Subhanahu wa taala, nama-nama makhluk, nama-nama hamba sama sekali tidak dinamakan dengan Al-Husna. Nama para malaikat tidak dinamakan sebagai Al-Husna. Nama para nabi dan rasul pun tidak dinamakan sebagai Al-Husna. Bahkan nama kita pun, sebaik apapun nama kita, seindah apapun nama kita, bahkan seunik apapun nama kita, tidak dinamakan sebagai Al-Husna. Misalnya ada seorang, kita tanya, nama kamu siapa? Nama saya Fulan. Kita katakan, nama kamu bagus sekali, nama kamu indah sekali, bahkan unik sekali. Kalau begitu nama kamu Al-Asmaul Husna. Boleh kan? Boleh, tapi salah. Tidak boleh. Al-Husna hanya diperuntukkan dan dikhususkan bagi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muncul pertanyaan, kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna? Di antaranya ada tiga alasan. Alasan yang pertama, kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna? Jawabannya adalah karena setiap nama Allah sekaligus sifat bagi Allah. Ini alasan yang pertama. Setiap nama Allah sekaligus sifat bagi Allah. Setiap nama Allah itulah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kita seringkali nama baik kita, nama bagus kita, nama indah kita, tapi tidak mencerminkan sifat baik kita, tidak mencerminkan sifat bagus kita, dan tidak mencerminkan sifat indah kita. Betapa banyak orang yang namanya bagus sekali, namanya indah sekali, tapi nama yang bagus itu, nama yang indah itu tidak mencerminkan sifatnya. Ini sekedar contoh saja, ya. Namanya Mukmin. Ada yang nama Mukmin di sini? Ada nggak, Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Ini sekedar contoh saja. Namanya Mukmin. Apa arti Mukmin? Orang yang beriman. Tapi lihat sifatnya tidak mencerminkan keimanan. Sifatnya jauh dari keimanan. Kalau berkata selalu dusta. Kalau diamanahi selalu khianat. Ya. Kalau janji ingkar. Tapi namanya mukmin. Nah, itu manusia. Makanya nama manusia tidak disebutkan sebagai Al-Husna. Kenapa? Karena namanya tidak mencerminkan sifatnya. Nah, jadi sebaik apapun nama manusia, sebagus apapun nama manusia, seindah apapun nama manusia, tidak dimaksud sebagai Al-Husna. Tapi coba lihat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nama Allah itulah sifat bagi Allah. Setiap nama Allah 100% sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Sifatnya pun Allah tidak henti-hentinya mengasihi. Nama Allah Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Yang Maha Penyayang. Sifatnya pun selalu menyayangi hambanya. Nama Allah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Yang Maha Pemberi rezeki. Allah tidak henti-hentinya sifatnya memberi rezeki. Jadi apapun nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sifat bagi Allah. Ini alasan yang pertama,
Kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna? Karena setiap nama Allah sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna? Karena setiap nama Allah sekaligus perbuatan bagi Allah. Setiap nama Allah itulah perbuatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nama manusia kan, sebaik apapun nama manusia, sebagus apapun nama manusia, seindah apapun nama manusia, tidak mencerminkan perbuatannya. Tapi lihat, setiap nama Allah itulah perbuatan bagi Allah. Nama Allah Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq? Oh, yang menciptakan. Lihat perbuatan Allah. Ada langit yang ajaib tanpa tiang satupun. Ada bumi ini serba ajaib. Ada lautan yang terhampar luas indah sekali. Ada gunung-gunung indah sekali. Oh, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di baik nama Al-Khaliq terdapat dan terkandung perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Lihat perbuatannya, turun hujan. Itu kan rezeki. Sehingga dengan turunnya hujan ini, semuanya akan hidup. Manusia akan hidup, hewan akan hidup, tumbuh-tumbuhan akan hidup. Nah, ini alasan yang kedua, kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna? Karena setiap nama Allah itulah perbuatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun alasan yang ketiga jemaah sekalian, kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna? Karena setiap nama Allah pujian dan sanjungan bagi Allah. Setiap nama Allah merupakan pujian dan sanjungan bagi Allah. Misalnya nama kita bagus sekali, indah sekali. Lalu kemudian nama kita dipanggil oleh orang lain. Wahai fulan atau wahai fulana, wahai Jamil, wahai Jamilah misalnya. Apakah pada saat nama kita dipanggil, kita merasa terpuji? Kita merasa tersanjung enggak? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah merasa terpuji dan tersanjung ketika disebut nama-namanya. Makanya sekalian, di antara pujian dan sanjungan yang paling terbaik dan termulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memuji dan menyanjung nama-namanya. Allahumma antar rahman, ya Allah engkau lah yang maha pengasih. Oh, Allah merasa terpuji tersanjung. Allahumma antar rahim, ya Allah engkau lah yang maha penyayang. Oh, merasa tersanjung dan terpuji. Allahumma anta Al-Ghafur, ya Allah engkau lah yang maha pengampun. Allah merasa terpuji dan tersanjung. Nah, ini alasan ketiga, kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna? Jawabannya karena setiap nama Allah merupakan pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang ingin memuji dan menyanjung Allah, maka pujian dan sanjungan termulia bagi Allah adalah memuji dan menyanjung nama-namanya. Inilah jemaah sekalian di antara tiga alasan kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna. Alasan yang pertama apa? Biar nggak ngantuk. Nama Allah sekaligus sifat bagi Allah. Alasan yang kedua, setiap nama Allah sekaligus perbuatan bagi Allah. Yang ketiga, setiap nama Allah sekaligus pujian dan sanjungan bagi Allah. Ini tiga alasan kenapa nama Allah disebut sebagai Al-Asmaul Husna.
Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana Asmaul Husna memiliki urgensi untuk dipelajari dan dipahami. Nah, ada beberapa hal yang menjadi bukti bahwa kenapa Asmaul Husna ini sangat urgen sekali, sangat penting sekali untuk kita pelajari dan pahami. Nah, di sini ada beberapa urgensi memahami Al-Asmaul Husna. Urgensi yang pertama, bahwa kita memahami Asmaul Husna berarti kita telah menyempurnakan sepertiga tauhid. Ini urgensi yang pertama. Asmaul Husna ini bagian dari tauhid. Karena jemaah sekalian, para ulama membagi tauhid menjadi berapa? 4 atau 5? Tauhid 4 atau 5? Bapak Ibu? Bukan 4, bukan 5, tapi 3. Ada 3 pembagian tauhid. Ingat, ini pembagian bukan pemisahan, pembagian. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Ini 3 pembagian tauhid. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya adalah semua perbuatan Allah untuk hambanya. Namanya rububiyah. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya, menciptakan manusia. Lalu kemudian hamba ini, manusia ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diberi rezeki oleh Allah. Maka semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk-makhluknya dan untuk semua hamba-hambanya dinamakan dengan rububiyah. Maka tauhid rububiyah artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah. Ini tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memelihara kecuali hanya Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid ar-rububiyah. Ya. Jadi apa yang Allah perbuat, katakan ini dari Allah. Ini tauhid ar-rububiyah. Karena jemaah sekalian, ada sebagian orang yang tidak mengatasnamakan Allah. Artinya Allah yang berbuat tapi diatasnamakan selain Allah. Sebagai contoh misalnya, orang yang sakit lalu dia sembuh. Dia mengatakan, saya sembuh karena dokternya luar biasa. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya memiliki nama Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah tapi dia senamakan manusia. Manusia kan dokter cuma bisa memberikan obat saja. Adapun kesembuhan di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya sembuh karena dokternya jago nih. Spesialis. Coba lihat dokternya.
Jadi Allah yang berbuat, tapi dia namakan selain Allah. Contoh lagi misalnya, bayangkan kalau semalam gak ada satpam, rumah saya sudah hancur. Pertanyaannya, siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah di atas namakan manusia. Nah, jadi tauhid rububiyah artinya adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perbuat, katakan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Ini tauhid yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Uluhiyah artinya adalah semua perbuatan hamba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan hamba untuk Allah Jalla wa'ala. Sujud ini perbuatan manusia. Sujud ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruku ini perbuatan manusia. Ruku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan yang memang itu untuk Allah. Dengan kata lain, tauhid al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Itu namanya tauhid al-uluhiyah. Salat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jenis ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Lalu yang ketiga dinamakan dengan tauhid al-asma wa sifat. Jadi asma wa sifat merupakan penjelasan tentang hakikat yang besar di balik rububiyah dan uluhiyah. Artinya sekalian, kita tidak akan bisa memahami rububiyah tanpa memahami al-asmaul husna. Kita pun tidak akan bisa memahami uluhiyah tanpa memahami al-asmaul husna. Jadi dua hal ini, baik rububiyah maupun uluhiyah, kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari al-asma wa sifat. Karena asma wa sifat ini telah mengcover rububiyah dan uluhiyah. Makanya sekali kalau kita ingin menguatkan tauhid rububiyah dan uluhiyah, kita harus memahami al-asmaul husna. Kalau kita benar-benar memahami asmaul husna secara mendalam, insyaallah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah akan semakin kuat dan kokoh. Nah, jadi walhasil tauhid asma wa sifat artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama dan sifatnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya? Ada dua cara. Yang pertama isbat, yang kedua nafyu. Apa arti isbat? Menetapkan nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dirinya. Menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya. Itu namanya isbat. Yang kedua, nafyu, menafikan, meniadakan. Artinya apa? Menafikan nama-nama yang Allah nafikan bagi dirinya. Nah, itu cara mengesahkan nama dan sifat
Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah tetapkan nama-namanya bagi dirinya, kita wajib menetapkannya. Tapi kalau tidak menetapkan nama-nama bagi dirinya, kita pun jangan menetapkan. Contoh Bapak-bapak, orang Sunda mengatakan kan dengan istilah Gusti Allah. Gusti Allah. Pertanyaannya, kata Gusti boleh gak? Boleh gak? Coba lihat, ada gak dalam Asmaul Husna? Oh, berarti jangan. Jangan. Kan menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ini seringkali diucapkan oleh orang Sunda ya. Begitu. Makanya kita kenali setiap nama-nama Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Jadi kata Gusti ini nggak boleh karena Allah tidak menetapkan bagi dirinya. Itu artinya mengesahkan nama dan sifat Allah. Ya, dari apa? Dari selamat dari ilhad. Dia mengesahkan nama dan sifat Allah dan selamat dari ilhad. Apa ilhad? Penyimpangan dalam nama-nama Allah. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi tajzawna ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Namanya yang maha baik, indah, penuh kesempurnaan. Fad'uhu biha, maka berdoa dengan menyebut nama-nama. Maka di antara adab ketika berdoa, Bapak Ibu ya, adab ketika berdoa sebut nama Allah. Lalu kemudian kata Allah, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad. Apa ilhad? Penyimpangan fi asma'ihi dalam nama-namanya. Sayajzawna ma kanu ya'malun, maka kelak akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Coba lihat di sini kata Allah, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Nah, di sini ada 4 bentuk ilhad, 4 bentuk penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dinamakan dengan ta'til. Apa ta'til? Meniadakan, mengingkari nama-nama Allah. Oh, ini menyimpang. Karena Allah menetapkan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Nah, ini bentuk ilhad yang pertama, penyimpangan yang pertama yaitu ta'til. Meniadakan, mengingkari nama-nama Allah. Baik secara menyeluruh maupun sebagian. Ini namanya ta'til. Bentuk ilhad yang pertama. Bentuk ilhad yang kedua, bentuk penyimpangan yang kedua yaitu tahrif, mengubah. Tahrif, mengubah. Dari mana aslinya? Contoh misalnya istawa menjadi istawla. Allah beristiwa di atas arsy, dirubah mana menjadi istawla, berkuasa. Ini tahrif namanya, mengubah. Ya, wajah Allah diubah menjadi pahala. Ini tahrif namanya, mengubah. Makanya masa kalian kata Imam
akan bingung. Kenapa bingung? Karena hidup ini dari awal sampai akhir adalah keputusan siapa? Keputusan Allah. Saja Allah memutuskan A, B, C, adanya musibah dan ujian. Orang yang tidak mengenal Allah bingung. Semakin jahil, semakin bodoh, semakin tidak paham ilmu agama, semakin bingung, gelisah, sedih, bahkan stres. Nah, tapi pada saat kita belajar ilmu agama, berkembang hari demi hari, ini yang membuat kita tenang. Inilah kegelisahan, kesedihan dengan ilmu yang kita miliki. Nah, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalan kehidupan ada dua. Yang pertama, keputusan syar'i, yang kedua keputusan kauni. Keputusan syar'i artinya keputusan Allah yang berbuat syariat, ada perintah, ada larangan. Saatnya Allah memerintahkan itu keputusan syar'i. Saatnya Allah melarang itu keputusan syar'i. Ya, kita harus sholat, kita harus zikir, kita harus zakat, sedekah, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu keputusan Allah yang bersifat syar'i, berupa perintah. Kita pun dilarang oleh Allah untuk zina, untuk judi, untuk untuk riba, syirik. Itu keputusan Allah yang bersifat syar'i, yang berupa larangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala atur kita dengan dua ikatan ini, perintah dan larangan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Pada saat kita sebagai manusia diikat oleh Allah dengan perintah dan larangannya, kenapa? Coba kenapa? Adanya ibadah, bersyukur kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus bersyukur kepada Allah. Karena ya, sekiranya manusia tidak diikat dengan ibadah, sekiranya manusia tidak diikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti binatang. Ya kan? Maka fitrah terbesar manusia apa? Ibadah. Ibadah yang menjadi tujuan utama hidup kita. Maka orang yang kehilangan fitrah terbesarnya yang namanya ibadah, muncullah manusia seperti binatang. Fisiknya ya manusia, tapi lihat perilakunya seperti binatang, ucapannya seperti binatang, perbuatannya seperti binatang. Kenapa? Kehilangan fitrah terbesarnya yang berupa ibadah. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ikat kita dengan perintah dan larangannya. Karena manusia makhluk yang mulia, yang sempurna. Nah, agar kita mulia sebagai manusia, agar kita sempurna sebagai manusia, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, sempurnakan kita dengan perintah dan larangannya. Jadi ingat jemaah sekalian, apa yang Allah putuskan kepada kita kebaikan, maslahat bagi kita. Makanya kita ngaji, mempelajari ilmu agama, di antaranya agar kita selalu berhusnudzon kepada Allah, jangan suudzon kepada Allah. Jangan. Makanya kita ngaji, kita harus paham ilmu agama. Allah Maha Indah kan, keputusan pun penuh keindahan. Allah Maha Baik, keputusan pun penuh dengan kebaikan. Tidak ada kebaikan, enggak ada keburukan apa. Enggak mungkin yang Maha Baik memutuskan keburukan, enggak mungkin. Dan ini keputusan yang pertama yang bersifat syar'i. Adanya perintah dan larangan, itu ibadah. Yang kedua jemaah sekalian, keputusan yang bersifat kauni. Dengan kata lain, takdir. Takdir. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir baik adalah baik, takdir buruk adalah baik juga. Takdir baik adalah baik. Kenapa? Kenapa takdir baik adalah baik?
Kenapa? Karena terkandung rahmat. Takdir buruk adalah baik. Kenapa? Terkandung jamil, hikmah. Ada ujian, ada musibah yang membuat kita menangis. Oh, ini kebaikan. Karena di balik ujian dan musibah terkandung hikmah yang sangat indah. Makanya Allah bikin nama Al-Hakim. Allah Maha Hikmah. Jadi keputusan Allah yang bersifat kaun atau takdir. Takdir baik adalah baik, takdir buruk adalah baik. Nah, inilah dua keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalan kehidupan bagi manusia. Nah, keputusan Allah Subhanahu wa taala baik yang bersifat syar'i maupun yang bersifat kauni tidak akan membingungkan kita kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan tenang, bahkan akan bahagia. Nggak akan bingung lagi. Karena semua keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kehidupan semuanya penuh dengan kebaikan. Semuanya penuh dengan keindahan, semuanya penuh dengan kemaslahatan bagi hamba. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa perkenalan manusia pertama kali dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui tauhid rububiyah. Jadi perkenalan pertama kali manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui tauhid rububiyah. Pada saat manusia dilahirkan ke dunia, manusia melihat perbuatan-perbuatan Allah. Manusia melihat ciptaan-ciptaan Allah. Manusia melihat karya-karya Allah. Melihat langit yang ajaib tanpa tiang satupun. Lihat bumi ini serba ajaib. Melihat hamparan laut yang sangat luas sekali. Lihat gunung-gunung yang indah sekali. Maka pada saat manusia melihat itu semua, manusia menemukan rububiyah. Tidak mungkin ada langit tanpa adanya Rabb yang menciptakan. Tidak mungkin ada bumi tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada lautan, gunung tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada alam ini tanpa ada yang menciptakan. Nah, jadi pertama kali manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui rububiyah Allah, melalui perbuatan-perbuatan Allah, melalui karya-karya Allah. Lalu kemudian kata beliau Subhanahu wa taala, karena ma'rifat rububiyah ini ma'rifat yang belum mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala alias masih kurang. Jadi kalau kita mengenal Allah hanya sebatas rububiyah saja sama dengan orang kafir. Orang kafir pun meyakini tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang beriman tidak cukup sebatas rububiyah saja. Maka ini perkenalan yang masih kurang. Ya, kurang lengkap. Lalu kemudian pada saat manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui rububiyahnya, melalui perbuatan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah menurunkan kitab suci, Allah pun mengutus para rasul, Asmaul Husna ya dijelaskan di dalam kitab suci, Asmaul Husna disampaikan oleh para rasul, lalu kemudian manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifatnya. Nama Allah Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Apa? Meskipun kita belum membahas apa arti Al-Khaliq? Yang menciptakan. Oh, lihat di lapangan. Oh, nama Allah sesuai dengan perbuatannya. Klop berarti sesuai. Nama Allah Al-Khaliq. Oh, ada langit, ada bumi, ada lautan, ada gunung-gunung, ada alam ini, ada kita sebagai manusia. Nama Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, lihat di lapangan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir
lihat di lapangan. Nah, jadi pada saat manusia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, manusia mengenal Allah dengan mendalam, secara mendalam. Bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada saat manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala secara mendalam melalui rububiyah dan asma sifat, maka mau tidak mau manusia harus mengabdi kepada Allah melalui tauhid al-uluhiyah. Di pada saat manusia telah mengenal Allah secara mendalam, bagaimana perbuatan Allah, bagaimana nama dan sifatnya, mau tidak mau manusia harus mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah di dalam tauhid al-uluhiyah. Makanya beliau mengatakan bahwa puncak tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi jamaah sekalian, bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah sementara kita mengenal Allah lebih dalam? Oh, ibadah kita luar biasa. Ibadah kita akan kuat dan kokoh insya Allah. Ibadah kita akan istiqamah karena kita sedang mendalam pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita beribadah kepada Allah tanpa kita mengenal Allah, ibadah kita hambar. Tidak akan kuat dan kokoh, tidak akan istiqamah. Nah, jadi jemaah sekalian, di sini dengan memahami Asmaul Husna, kita akan bisa maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara ucapan beliau rahimahullah taala. Jadi yang pertama mengenal manusia tentang Allah Subhanahu wa taala melalui rububiyahnya. Yang kedua asma wa sifat. Lalu kemudian setelah itu mau tidak mau harus mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah di dalam tauhid al-uluhiyah. Dan pertanyaan jemaah sekalian, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak mungkin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui fisik atau enggak. Kalau kita kan mengenal sama manusia dengan apa? Dengan fisik, dengan wajah, dengan mata. Tapi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bukan melalui zatnya, tapi melalui nama dan sifatnya. Makanya kata Sulaiman bin Tiyah mengatakan bahwa manusia memiliki mata. Mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak akan mampu melihat zat Allah. Jadi di dunia Allah tidak menampakkan dirinya. Lihat ketika Nabi Musa alaihissalam kan seringkali berkomunikasi dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Maka muncullah keinginan, dorongan, keinginan yang sangat besar ingin melihat Allah. Karena seringkali berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menahan keinginannya. Akhirnya menyampaikan keinginannya. Kata beliau, ya, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, ya Allah, tampakkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku di dunia. Bukannya Allah tidak bisa dilihat. Mata yang Allah cipta dunia ini nggak mampu melihat zat yang maha abadi. Pertanyaannya, kenapa di dunia Allah tidak menampakkan dirinya? Ketika sejumlah Bani Israel meminta kepada Musa agar bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Musa sendiri pun menginginkan melihat Allah. Tapi kenapa Allah tidak menampakkan dirinya ketika di dunia? Kenapa? Kenapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama,
Karena dunia tempatnya ujian. Dari dunia, dari awal sampai akhir itu ujian. Jadi kalau Allah menampakkan dirinya di dunia, semua orang melihat Allah, apa gunanya ujian? Pasti manusia semua iman kepada Allah. Inilah ujian keimanan. Ujian keimanan. Walaupun kita sebagai orang beriman tidak bisa melihat Allah di dunia, kita wajib mengimani adanya Allah. Ada orang kafir mengingkarinya. Ini alasan pertama, karena dunia adalah tempatnya ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Yang kedua, karena hidup kita di dunia tidak abadi, tidak mungkin melihat zat yang maha abadi. Adapun nanti ketika sampai di surga, semoga Allah Subhanahu wa taala masuk kita semua ke dalam surganya. Pada saat manusia sampai di surga, surga itu kan abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga hidup dengan keabadian. Maka pada saat hidup mereka abadi di surga, mata mereka pun abadi, maka mata mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu wajah mereka berseri-seri, bahagia, gembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada mereka apa? Melihat. Innallaha jamil, Allah Maha indah sekali. Jadi tidak mungkin kita menolak Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan fisik, dengan ruh. Tapi kita menolak Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Inilah urgensi yang kedua. Kita memahami al-asmaul husna agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, Maha Besar. Kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, orang yang mengenal Allah itu mereka orang lain yang hidupnya bahagia. Karena semua kebutuhan kita ada pada Asmaul Husna. Jadi hikmah terindah di balik Asmaul Husna adalah bahwa setiap kebutuhan kita dijawab oleh Asmaul Husna. Apakah ada satu kebutuhan kita yang tidak ada pada Allah? Tidak ada. Semuanya ada pada Allah. Tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebut nama Allah ketika berdoa kepadanya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoa dengan menyebut nama. Ini urgensi yang kedua. Dengan memahami asmaul husna, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan urgensi yang ketiga, yang keempat, kelima, kita akan bahas kapan? Di pertemuan akan datang, insya Allah. Cukup sejam aja kajiannya. Ya. Inilah diantara dua urgensi yang kita pelajari dan pahami di pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi, urgensi pertama apa? Dengan memahami Asmaul Husna berarti kita telah menyempurnakan sepertiga tauhid. Karena Asmaul Husna bagian dari tauhid. Semakin sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat engkau. Yang kedua, dengan memahami Asmaul Husna kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga kajian bagi bermanfaat, menambah ilmu dan amal kita.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada semua sehingga kita bisa menghadiri kajian dengan istiqomah. Mungkin Bapak, Ibu ada pertanyaan, maka silakan dipertanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tidak ada, naktafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, gitu. Gimana? Menarik, tadi ada bahasan terkait dengan kesyirikan katanya. Jadi syirik tentunya di sifat manusia tadi ada menyamakan itu sombong. Nah itu sombong itu berarti ada menyamakan sifat Allah ya, artinya dekat dengan syirik. Kira-kira sombong itu seperti apa saja yang dekat ke syirik itu, yang menyamakan dengan sifat Allah? Jadi ada dua macam membesarkan diri. Membesarkan diri ini aib kita di masa kalian. Bahwa kita belum lepas dari membesarkan diri. Apa yang kita miliki membesarkan diri. Apa yang kita pakai membesarkan diri. Nah, membesarkan diri itu ada dua. Yang pertama ujub, yang kedua kibar, sombong. Apa bedanya ujub sama kibar? Apa bedanya ujub sama kibar? Berarti alhamdulillah ya, kalau Bapak nggak menjawab berarti Bapak selamat dari ujub dan kibar. Makanya diam ya, berarti alhamdulillah selamat. Apa arti ujub? Sombong. Ujub-ujub sombong-sombong gitu. Itu kakak beradik. Kakak beradik. Bukan kembar. Kembar itu sama. Kalau ujub ya membesarkan diri tanpa merendahkan orang lain. Ini namanya ujub. Merasa diri bangga gitu kan, tapi tanpa merendahkan orang lain. Itu namanya ujub. Adapun yang kedua, al-kibr alias sombong, ya selain dia membesarkan diri, dia pun merendahkan orang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-kibru batul haqq wa batun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi mana adiknya? Ujub, kakaknya kibr. Nah, gitu. Tadi apa pertanyaan sejauh mana gitu ya? Sombongnya seperti apa yang mendekati ke menyamakan sifat Allah? Nah, jadi tadi hakikat sombong itu karena Nabi SAW menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu kan. Nah, dalam kaitan tadi dengan asma wa sifat, karena kan tadi menyamai Allah kan. Syirik itu apa? Apapun yang seorang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala menyamai Allah itu disyirikan, karena syirik artinya at-taswiyah, mempersamakan. Ya kalau tadi kita punya sombong aja, apa sombong tadi? Membesarkan diri kan? Itu sombong. Membesarkan diri itu namanya sombong. Berarti menyamai sifat Allah tadi. Ini kesyirikan, jelas. Makanya kita harus mengkaji, pahami setiap nama-nama Allah. Nanti kan dibahas ke depannya, di balik setiap nama Allah itu ada ibadah khas masing-masing. Contoh misalnya nama Allah Al-Mutakabir. Apa Mutakabir? Maha sombong. Apa ibadah khasnya? Jangan membesarkan diri di hadapan yang maha besar. Artinya tawadhulah. Itu ibadah khas. Karena Allah Mutakabir, maha sombong, gitu kan? Maha besar. Berarti sikap kita apa? Merendahlah. Jadi orang yang tidak paham nama Allah Al-Kabir atau Al-Mutakabir, oh dia akan sombong karena nggak paham. Gitu kan? Makanya penting sekali mengkaji tentang Asmaul Husna. Inilah ilmu yang paling mendalam tentang Allah. Ilmu yang paling menyentuh tentang Allah. Kalau rubiyah kan ilmu tentang perbuatan Allah.
Uluhiyah, ilmu tentang hak Allah itu ibadah. Adapun ilmu yang sangat menyentuh tentang Allah, ilmu yang sangat mendalam tentang Allah adalah ilmu tentang nama dan sifatnya. Jadi tadi disebutkan setiap yang menyamai Allah itu kesyirikan ya. Tadi kan sombong apa namanya? Membesarkan diri. Jadi kan sifat Allah. Allah maha besar, al-kabir. Al-mutakabbir, Allah maha sombong. Tapi Allah wa'ala besar. Lagi mana? Ibu-ibu di belakang. Nggak ada yang ngantuk kan? Atau tidur? Allah wa nuswar, demikianlah kajian pagi ini bermanfaat. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.